Waalaikumsalam. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh, tidak lah, silakan masuk. Ibu. Iya, Ibu sudah menunggu dari tadi. Ya Ibu. Oke, hand sanitizer-nya dulu ya. Ya Ibu. Bagaimana belajarnya hari ini, Nak? Aman? Lumayan aman. Oke. Masih ada tugas yang belum dikerjakan? Masih ada Ibu. Oh, begitu, masih ada. Oke, pertama Ibu ucapkan terima kasih dulu ya sama Anggi sudah mau datang di sore hari ini yang sudah hampir pulang ya. Ibu lumayan lama menunggu. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita awali dengan doa dulu ya. Ya Ibu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, mohon maaf ya Nak, Ibu kembali mengundang Anggi ya untuk datang di ruangan Ibu, apalagi sudah di jam kritis. Nah, tadi belajar apa ini? Tadi belajar matematika, bahasa Indonesia, sama PCK Ibu. Oh iya, oke, bagus. Tapi yang sekarang sudah itu ya, sudah izin ya sama gurunya. Sudah Ibu. Iya, karena kebetulan gurunya hari ini meminta Ibu untuk kembali mengundang Anggi di ruangan Ibu dan mengikuti kegiatan konseling. Nah, tujuan dari kegiatan konseling yang akan Ibu lakukan hari ini adalah yang pertama, Anggi bisa mengubah perilaku prokrastinasi akademiknya atau kecenderungan menunda dalam hal mengerjakan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, Anggi mampu mengidentifikasi apa sih yang menjadi pokok permasalahan yang ada pada diri Anggi. Ya, paham ya? Paham Ibu. Nah, terus yang ketiga, Anggi mampu mengelola waktunya dengan baik. Karena kemarin kita sudah membahas ya, ternyata masalah yang Anggi hadapi ternyata pengelolaan waktu yang kurang baik. Ibu rasa juga mengapa belum maksimal. Ya mungkin penyebabnya masih hal yang sama, pengelolaannya belum terlalu baik. Terus selanjutnya Anggi bisa menciptakan kebiasaan yang baru dalam hal pemanfaatan waktu. Jadi dalam konseling kali ini Ibu akan memberikan info sama Anggi, atau mungkin Anggi bisa mengambil inisiatif sendiri untuk menciptakan kebiasaan barunya, apalagi dalam mengatur waktu ya. Ya Ibu. Paham ya? Paham. Nah, seperti konseling-konseling sebelumnya, Ibu tetap akan membahas asas-asas yang berlaku dalam kegiatan ini ya. Yang pertama, asas keterbukaan. Diharap Anggi bisa terbuka dalam menceritakan apa saja yang terjadi dan pokoknya bisa secara terbuka dan bebas. Seperti itu. Kemudian asas kesukarelaan, Anggi akhirnya sukarela datang ke ruangan Ibu ya, tanpa beban ya. Tidak berbeban ini kan? Sedikit Ibu. Oh, sedikit, tapi Ibu harap bisa hilang sebentar. Dan Ibu juga sudah dengan sukarela membantu Anggi. Oke, kita lepas masker saja ya. Iya Ibu. Biar lebih lega dan bisa melihat senyum manisnya Anggi. Oke, selanjutnya dalam waktu 45 menit ke depan konseling ini akan berjalan kurang lebih ya 45 menit. Jadi bagaimana, Anggi sudah siap? Siap Ibu. Oke. Kalau memang Anggi sudah siap, kita mulai saja. Jadi begini Anggi, kemarin Ibu papasan sama Ibu Eni. Jadi Ibu Eni cerita sama Ibu, itu kok Anggi tugasnya belum dikerjakan ya. Padahal kemarin sudah ikut konseling sama Ibu Arini. Itu kenapa Bu? Oh seperti itu ya, saya pikir sudah berubah karena saya ketemu Ibu Mariani, ketemu Ibu Surajida. Katanya tugas-tugasnya sudah selesai. Terus kata Ibu Eni, iya ini tugas saya belum diselesaikan. Mungkin mata pelajaran lain sudah selesai, tapi mata pelajaran saya khusus ini saya
belum belum ada perubahan yang Anggi tunjukkan seperti itu. Jadi kalau ibu boleh tahu, apa sih yang terjadi sampai tugas ibu ini itu belum dikerjakan? Coba ibu mau dengar. Ibu kalau tugas-tugas yang lain kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu sudah ibu. Tapi ini pelajaran PCKI ini bikinnya begitu ibu. Soalnya kan itu pelajaran produktif. Terus habis itu kita praktek. Terus habis itu ibu kalau kasih tugas itu selesai praktek, tugas, baru dia suruhnya kumpulnya langsung besok ibu. Jadi saya nggak sempat kerja. Terus masih banyak juga tugas-tugas yang menumpuk. Gitu. Seperti itu. Oke. Kalau ibu boleh tahu, sehari itu bagaimana sih? Maksudnya dari bangun tidur, terus pergi ke sekolah, terus pulang sekolahnya di mana, gitu. Coba bisa ibu dengar gimana kegiatannya? Itu ibu kalau pagi saya bangun, saya mandi, saya makan, terus langsung pergi ke sekolah, terus belajar, pas pulang mandi, baru tidur sedikit ibu kerja tugas. Tapi biasanya ibu kalau temanku ajak keluar pergi nongkrong, ya sudah Ikut. iya ibu. Berarti masih ada nongkrongnya ya? Masih ibu. Oke, nongkrongnya itu kalau ibu boleh tahu hari-hari sekolah apa pas weekend? Biasa ibu di hari sekolah ibu, Oh, di hari sekolah. karena kalau di hari minggu saya beribadah. Oh iya, betul, ada ibadah. Jadi ambil nongkrongnya di hari sekolah gitu. Iya ibu. Terus PR-nya gimana itu? PR ku yang lain aman ibu, tapi itu pelajaran ibu ini itu masalahnya ibu udah kasih tugasnya itu habis selesai praktek tugas, terus habis itu banyak soalnya, baru disuruh tulis optionnya dengan soalnya, jadi lama ibu otomatis kalau mau kerja. Oke. Tapi buktinya tugas lain bisa selesai kan? Bisa ibu. Ibu kira kalau kebiasaannya sedikit dirubah, ya ibu rasa bisa kerja tugas dari ibu ini, karena buktinya tugas lain kan selesai. Iya ibu. Terus ibu dengar tadi katanya masih sempat nongkrong, gitu kan? Itu teman nongkrongnya teman sekelasnya atau bagaimana itu? Biasa teman sekelas, biasa teman beda kelas ibu. Oh, oke. Apalagi sekarang Anggi kelas 3 ya, Iya, ibu Ibu. harap itu dikurangi ya, kita fokus sekolah aja dulu, karena ya ini kan kelas 3 itu kan kelas ujian. Jadi harap diperhatikan. Ibu ini menurut ibu ya, karena tugas lain itu bisa selesai, kenapa tidak tugas dari ibu ini juga ikut selesai kan? Jadi ayo kita simak dulu videonya, siapa tahu bisa membantu Anggi untuk memanajemen waktunya dengan baik. Sebenarnya kalau dari ibu, bukannya Anggi itu ya tidak berhasil ya, tapi buktinya yang lain bisa selesai kok, gitu kan? Oke, ibu cari dulu videonya. Nah, baik, ini video mohon disimak ya, siapa tahu bisa membantu Anggi untuk memanajemen waktunya dengan baik. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke, videonya selesai ya. Iya, Ibu. Jadi bagaimana dari video yang Ibu tayangkan tadi? Bagaimana hubungannya dengan masalah yang Anggi hadapi sekarang, yang dialami sekarang? Nah, Ibu, kan dia bilang tentang manajemen waktu. Nah, itu yang tadi dibilang pasti kita tidak enakan toh kalau Iya. dengan teman, apalagi kalau teman ajak pergi nongkrong, pergi bermain toh, pasti kalau teman ajak kita iya, walaupun dalam hatinya kita sebenarnya tidak mau, masih ada tugas numpuk, tapi takut dikata-katai teman toh. Jadi itu dibilang kalau kita gunakan waktu dengan baik, pasti semua pekerjaan yang kita lakukan bahkan jalan mulus, Iya. baru tidak bikin kita stres. Betul. Dan Ibu tekankan ya, apabila ada yang mengajak seperti itu, jangan ragu untuk mengatakan Tidak. nah, tepat. Karena kita harus bisa memilah apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi prioritas. Misalnya kan Anggi kan punya tugas, terus bersamaan dapat ajakan dari temannya. Jadi di situ Anggi sudah bisa mengimbangi, kira-kira kalau saya pergi bersama teman saya, tugas saya ini gimana, selesai tidak? Gitu. Kalau tugasnya kalau nongkrongnya bisa cepat pulang, ya pasti bisa sempatkan dong kerja tugasnya. Tapi kalau pulang dari nongkrong langsung tidur gimana? Gitu kan? Oke Anggi, jadi paham ya. Jadi Ibu tanya sekali lagi, permasalahan Anggi ini apa sih yang jadi pokok permasalahannya? Itu Ibu tentang kerja tugas. Waktu Dan? tugasnya Ibu ini, saya pergi nongkrong dengan temanku sampai larut. Terus pas pulang, itu langsung mengantuk Ibu. Mengantuk. Sudah tidak terpikir juga tugas. Nah, itu artinya Anggi belum memanfaatkan waktu dengan Baik. nah, betul. Karena Ibu melihat dari konseling yang pertama, Anggi benar-benar sama sekali belum mengerjakan tugas dari mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, PKN gitu. Tapi setelah beberapa minggu kemudian Ibu menerima laporan untuk pelajaran umum ya sudah bagus, tidak ada keluhan dari guru mata pelajaran tersebut. Tapi khusus ini produktif masih ya, karena Ibu akui juga memang kalau tugas produktif itu agak padat dan agak banyak dibandingkan dengan pelajaran lain. Jadi
Ibu harap setelah ini Anggi bisa ya mengatur waktunya dengan baik lagi ya. Nah, karena setelah ditelusuri ternyata Anggi masih suka nongkrong. Ya. Nongkrongnya juga bisa hari Sabtu kok. Kita kan sekolahnya full day. Gitu. Atau Anggi mungkin hari Sabtu masih sibuk di rumah kali ya, beres-beres ya. Gitu. Jadi dimanfaatkan lagi ya waktunya dengan baik. Oke. Nah, berarti masalahnya ini manajemen waktu. Faktor penyebabnya yaitu dari teman-teman. Dari teman-teman faktornya. Jadi karena Anggi sudah paham faktor penyebabnya apa, terus pokok permasalahannya apa. Coba Ibu ulangi faktor penyebabnya tadi apa? Pengelolaan waktu yang gimana? Yang tidak efektif Ibu. Iya, betul. Jadi karena masalahnya pengelolaan waktu yang kurang efektif, maka Ibu ingin Anggi membuat jadwal yang akan dilakukan sehari-hari. Bukan jadwal sih, Ibu ingin Anggi menuliskan kegiatannya selama seharian itu. Apa yang harus Anggi lakukan, Anggi tuangkan di atas kertas ini. Dan Ibu akan kembali melihat kegiatan apa sih yang kita harus ambil dan tidak harus dikerjakan. Coba Ibu mau lihat dulu ya. Dari pagi ya, dari bangun tidur, jangan lupa tulis sarapan. Gitu ya. Jadi ini jadwal perencanaan. Sudah Ibu. Oke, yang pertama bangun pagi dan berdoa. Bagus. Mandi, sarapan, berangkat sekolah. Di sekolah belajar, oke, habis itu pulang. Oke. Ini masih ada Ibu lihat pergi nongkrong dengan teman. Ini berlaku kalau ada PR atau pas tidak ada PR, atau berlaku untuk semua hari? Untuk semua hari sih Ibu. Untuk semua hari dan pas ada ajakan gitu. Iya Ibu. Seperti itu. Berarti Anggi belum itu ya, belum mampu menolak ya. Ini Ibu X saja, karena ini boleh kita hilangkan ya. Nanti sekarang bisa berlatih untuk mengatakan tidak sama temannya. Ibu. Oke, sini boleh. Ini ngedrakor lagi, baru kerja tugas. Ngedrakor ini jam berapa nih? Jam 9. Jam 9 itu tidak kemalaman, Nak. Drakor itu kan satu episode berapa menit tuh? 60 menit lebih ya? Iya Ibu. Itu aduh, kayaknya untuk hari sekolah ini di skip dulu ya. Bisa diganti hari Minggu siang pulang ibadah. Bisa kan ngedrakor pulang ibadah? Bisa ya? Dibisakan Ibu. Oke, harus dong. Ini Ibu cancel saja dan kerja tugas. Nah, kalau saran dari Ibu sedikit, jadi dari pulang sekolah kan Anggi di sini makan malam dulu ya. Sini makan malam. Selanjutnya setelah energinya terisi baru deh kerja tugas. Nah, makan malam kan biasanya kan jam 7. Ya paling lama setengah jam, setengah 8. Jadi kerja tugasnya itu dari
7.30 sampai jam 9 juga boleh ya. Oke, jam 9 atau mungkin dari makan malam mungkin molor dikit 7.30 sampai setengah 10 boleh, habis itu langsung tidur. Atau mungkin sebelum tidur ibu tambahkan di sini itu apa, menyiapkan apa yang dibawa besok, karena biasanya itu ibu ketemu siswa yang lupa bawa baju praktek ya. Itu terjadi juga sama Anggi gimana? Atau kadang-kadang pernah ya? Pernah ibu, apalagi kalau sudah lama sudah siap pakaian praktek. Iya betul. Nah jadi setelah kerja tugas bolehlah Anggi beres-beres tasnya, besok ini dimasukkan buku pelajaran ini gitu. Bolehlah habis ini siapin baju prakteknya, apa sepatunya besok gitu. Apalagi kalau ada olahraga, baju olahraganya juga dimasukkan gitu. Aduh Anggi ini murung terus dari awal. Gimana kita ice breaking dulu ya? Boleh ibu. Oke. Jadi karena Anggi ini murung, kita buat ice breaking yang senyum-senyum. Tenang, santai aja, relax aja. Ibu Arini tidak bakal marah kok. Ibu Arini di sini mau mengarahkan Anggi agar bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Oke, ibu. Kita mulai ice breakingnya saja ya. Ice breakingnya itu namanya tuh tepuk senyum. Berhubung Anggi lagi murung-murung, tegang ya, jadi ibu kasih ice breaking tepuk senyum. Jadi caranya gini, tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum, ting, gitu ya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Oke. Pokoknya ibu mau Anggi menampilkan senyumnya yang paling manis, yang tidak ada beban ya. Yang ini jangan dulu dipikirkan, ini kita udah sebentar. Pokoknya senyum aja dulu ya. Oke, ibu sudah hafal tadi ya? Sudah ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum, ting. Nah, gitu dong. Kita sudah semangat ya. Sudah ibu. Oke, bagus ya. Jadi ini jangan dijadikan beban. Ini ibu lakukan sama Anggi supaya Anggi bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ketika Anggi bisa merubah perilakunya, manajemen waktunya sudah baik, ya insya Allah semua tugas-tugasnya itu bisa terselesaikan. Karena kuncinya di ini, di pengaturan waktu. Iya ibu. Bisa ya? Bisa. Apalagi sudah itu ice breakingnya sudah dipraktekkan tadi. Nah, ini jadwalnya tadi yang sudah diseleksi, mohon dicermati lagi. Ini sudah setuju ya? Anggi setiap hari harus melakukan ini. Setuju ya? Setuju ibu. Coba ibu mau dengar lagi ungkapan dari Anggi. Jadi saya itu bu bangun, dari bangun akan begini akan begini. Oke, kedepannya yang setelah tadi konseling dengan ibu, pagi itu kegiatanku bangun, terus tidak lupa berdoa, terus habis itu mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah, belajar di sekolah. Pas pulang, yaitu ibu bilang tadi tidak usah dulu pergi nongkrong dengan teman, jangan ragu bilang tidak sama teman. Dan drakor nanti bisa, katanya yang ibu bilang nanti hari Minggu, itu diusahakan ibu. Lagi proses. Oke. Nah, diusahakan itu makan malam dulu, terus habis itu kerja tugas, itu kalau bisa habis selesai makan malam. Nah, terus kalau boleh habis makan malam itu langsung tidur. Iya. Atau tidak siapkan peralatan untuk ke sekolah besok. Oke, tepat. Nah, jadi seperti itu ya. Habis makan malam, kerja tugas, habis kerja tugas disiapkanlah tas-tasnya, sepatunya, baju apa besok yang dibawa ya. Iya. Oh iya, ini punya ini jadwalnya. Kemudian di sini kita sudah sepakat ya.
ini bakalan dilaksanakan dan Ibu ingin Anggi mengisi lembar kerja peserta didik. Ini sama seperti yang kemarin, biar ada penegasan kembali ya. Penegasan agar Anggi tidak lagi melakukan hal tersebut. Hal apakah itu? Menunda, mengerjakan serta mengumpulkan tugas. Oke, silakan diisi sesuai instruksi. Jadi rencana tingkah laku yang akan dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Rencananya apa? Ibu. Oke, LKPD-nya selesai. Nah, jadi Ibu mau tanya sedikit ya. Anggi sudah memahami dengan baik tujuan layanan yang Ibu berikan? Ya, sudah Ibu. Oke, bagus. Apakah Anggi memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari layanan yang Ibu berikan? Ya, Oke, pengetahuan apa itu kalau Ibu boleh tahu? pengetahuan tentang manajemen waktu yang baik. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, apakah Anggi menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan layanan yang diberikan? Ya Ibu, Sangat penting. Sangat Mengapa penting. sangat penting? karena itu bisa untuk merubah diriku Ibu untuk tentang manajemen waktu, kerja-kerja tugas supaya tidak menunda-menunda. Oke, bagus sekali. Anggi sudah paham ya. Ya. Selanjutnya, apakah Anggi meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan layanan yang Ibu berikan? Ya Ibu. Oke, yakin sekali ini Yakin, ya. Ibu. Bagus. Selanjutnya, apakah Anggi dapat menentukan sikap Anggi ke arah yang sesuai dengan keinginan setelah menerima layanan? Yakin sekali. Oke, bagus. Ibu suka yang kayak begini ya. Oke, yang terakhir, apakah layanan yang diberikan dapat mengubah perilaku Anggi menjadi lebih teratur dan bermakna? Pasti dong Ibu. Oke, pasti. Bagus. Ibu sangat suka semangatnya yang seperti ini. Hari ini tanggal 17 bulan 9. Ini tanda tangan dulu ya. Nama Anggi dan tanda tangan. Oke. Nah, dari jadwal yang sudah kita susun, Ibu ingin membuat kesepakatan. Apabila ini terlaksana dengan baik, maka Anggi akan mendapat hadiah dari Ibu. Setuju? Setuju sekali Ibu. Tetapi sebaliknya, kalau Anggi belum bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita sepakati bersama, Anggi juga akan mendapatkan hukuman dari Ibu hari ini. Nah, kita bahas hadiahnya dulu ya biar semangat. Ibu. Ibu mau tahu hobinya Anggi sekarang itu apa sih hobinya?
Saya hobiku sekarang itu Ibu lagi suka membaca buku, apalagi novel. Oke, novel. Iya, Bu. Jadi oke, kalau begitu hadiahnya kalau Anggi bisa menyelesaikan ini dengan baik, Ibu akan membelikan Anggi novel yang Anggi inginkan. Ya. Iya, Ibu. Tapi kalau Anggi tidak berhasil mengerjakan ini, berarti Ibu akan tindak lanjuti kembali dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Setuju? Setuju. Nah, untuk kegiatan lanjutan kita, apabila Anggi belum bisa melaksanakan ini dengan baik, akan diadakan kembali konseling individual dan mungkin Ibu akan mengundang orang tua Anggi perihal masalah Anggi yang ini belum tuntas. Mungkin dengan koordinasi dengan orang tuanya Anggi masalah akan teratasi. Tetapi Ibu harap setelah sesi konseling ini Anggi bisa mengubah perilakunya ya. Oke. Nah, Ibu mau tanya lagi, kesan dan kesannya setelah ikuti sesi konseling sama Ibu Arini gimana sih? Itu saya senang sekali Ibu. Senangnya gimana? Walaupun saya 2 kali masuk Iya. di ini ruangan, tapi itu saya dapat banyak pelajaran tentang manajemen waktu. Terus kalau teman ajak, kita harus jangan ragu untuk tolak ajakannya mereka untuk demi kebaikannya kita. Ya, betul. Dengan tugas Ibu. Kesannya ya lagi belajar berusaha untuk berproses. Oke, Untuk bagus. rajin kerja tugas dan manajemen waktu yang baik. Iya, bagus sekali. Ibu suka. Sebenarnya Anggi bukannya tidak berhasil ya di konseling kemarin, berhasil kok. Buktinya beberapa mata pelajaran bisa terselesaikan, tetapi mungkin belum maksimal. Jadi Anggi jangan berkecil hati. Ibu. Ya, bukannya Anggi tidak berhasil, tetapi belum maksimal. Jadi tetap semangat ya. Siap Ibu. Oke, semangat bagus dong. Seperti itu, Ibu suka sekali. Karena dengan semangat tentu kita punya motivasi sendiri ya, motivasi dalam diri untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Oke, karena pesanan pesan sudah disampaikan untuk Ibu, maka sesi konseling kali ini kita cukupkan dulu ya. Sambil Ibu melihat perubahan Anggi, Ibu observasi juga, Ibu pantau juga dari guru mata pelajaran lain bagaimana perubahan Anggi setelah selesai melakukan konseling sama Ibu Arini. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Ibu, saya bilang terima kasih sebenarnya sama Ibu. Oke, ya sama-sama nak. Jadi Ibu di sini hanya membantu agar Anggi bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, karena sudah selesai kegiatan konseling kita kali ini dan karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga ya. Oke, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan Anggi, sudah pas jam 4 ya kita keluar ya. Iya, sudah jam 4 pasti sudah keluar juga teman-temannya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.